Assalamualaikum, jumpa lagi di sini teman-teman bersama channel Bumi. Dan Bumi awali cerita Bumi dari kawasan Medan menggunakan bus angkutan umum sejahtera menuju ke Parapat atau lebih tepatnya penyeberangan Ajibata dengan tiket per orang 60.000. Dan di sini Bumi and my wife akan membuat cerita travel vlog tentang perjalanan Bumi mengelilingi kawasan Pulau Samosir. Setelah menempuh lebih dari 3 jam, akhirnya Bumi tiba di Pelabuhan Ajibata untuk penyeberangan menuju ke Tomok. Untuk tiket kapal satu orang itu 15.000. Setelah menempuh lebih kurang 45 menit, Bumi pun tiba di Tomok Pulau Samosir dan langsung rental sepeda motor. Untuk rental sepeda motornya dikenakan tarif 150.000 per 24 jam. Dan Bumi pun langsung mencari masjid dan musola terlebih dahulu. Nah, di kawasan Tuk-Tuk Bumi menemukan sebuah masjid kecil. Walaupun bagian dalamnya cukup layak untuk digunakan, namun akses menuju ke masjid ini nyaris tidak ada. Dan setelah itu kami mencari tempat penginapan. Kami bertemu dengan si Bayak Guest House yang ada di Tuk-Tuk pinggiran Danau Toba dengan tarif per malamnya 150.000. Dan beginilah penampakan interior dari penginapan tempat Bumi menginap. Ya, namanya cari yang murah, backpacker. Dan keesokan paginya, wow! Hamparan danau yang luas terlihat indah langsung pada saat pintu penginapan dibuka. Walaupun posisi Bumi menginap ada di lantai 2, namun pandangan Bumi agak terhalang oleh tingginya tanaman di taman. Dan sebelum check out pagi ini, Bumi and my wife mau menikmati dulu suasana yang ada di halaman depan Taman Guest House. Dan setelah puas, lalu kami pun check out dan langsung menuju ke Bukit Beta yang tidak jauh dari tempat kami menginap. My wife kelihatan so strong tuh.
Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, di puncak Bukit Beta ini kita bisa melihat pemandangan Danau Toba dari atas ketinggian dengan savana rumput yang hijau. Dan satu lagi nih yang buat unik, di atas puncak Bukit Beta ini tumbuh sebuah tanaman, ya tanaman tunggal tuh, yang makin membuat estetik view-nya. Jadi kalau teman-teman ke Pulau Samosir, jangan lupa untuk singgah kemari sebab masuknya itu free. Oke, Bumi lanjut dengan destinasi yang berikutnya, lebih kurang 22 km dari Tuk Tuk Siadong. Inilah dia Bukit Sipira. Kawasan Bukit Sipira ini memiliki keindahan tersendiri. Masih mengandalkan hamparan savana rumput hijau, diselingi dengan view Danau Toba yang indah, yang menjadikan suasana semakin betah untuk tetap di sini. Akomodasi ataupun penginapan juga sudah tersedia dengan tarif 250.000 per malam. Untuk masuk kawasan ini tidak ada dikutip biaya apapun, untuk parkir juga free alias gratis. Tapi di sini ada sebuah kantin, ya hitung-hitung membantu mereka yang menjaga tempat ini, jajan dikit dong. Lezat. Kopi asli sini ya, Dek. Dan sekarang Bumi and my wife akan melanjutkan ke destinasi yang berikutnya. Di sini Bumi melewati Tugu Haryanza. Setelah itu Bumi ketemu dengan Simpang 4 dan Bumi langsung ambil belok kiri. Dan setelah menempuh jarak lebih kurang 27 km dari Bukit Sipira, akhirnya Bumi pun tiba di Pantai Lagundi, Kecamatan Onanrunggu, Samosir.
Destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah setempat ini cukup dengan membayar Rp5.000 dan nun jauh di sana kelihatan air terjun Situmurun. Pada saat Bumi tiba di kawasan ini, Bumi hanya menemukan beberapa orang wisatawan dan kelihatannya tempat ini juga sudah cukup lama tidak dirawat. Air di pantai ini lumayan bersih dan segar. Nah, ini dia nih yang pingin juga Bumi menjajalnya. Banyak kita jumpai tangga-tangga yang cukup estetik. Jadi dari atas tangga ini kita bisa melihat panorama Danau Toba tentunya. Dan setelah mengelilingi kawasan Lagundi ini, Bumi and my wife langsung menuju ke destinasi berikutnya yang berjarak lebih kurang 70 km dari pantai Lagundi. Inilah dia Menara Pandang Tele. Kenapa Bumi mengunjungi destinasi wisata panorama Menara Pandang Tele ini? Karena memang lokasi ini baru selesai direnovasi dan pada saat inilah grand launchingnya, artinya dibuka untuk umum. Jadi buat teman-teman yang dulunya sudah pernah mengunjungi kawasan Tele ini, mungkin sekarang kalau teman-teman datang pasti udah pada pangling, soalnya desainnya sudah sangat futuristik. Jadi sekarang di sepanjang kawasan panorama Tele ini sudah ada sky bridge-nya. Jadi kita lebih leluasa untuk menikmati panorama dan view yang sangat indah ini.
Dan dari sini tampak jelas keberadaan dari Pusuk Buhit. Konon kabarnya dari Pusuk Buhit inilah leluhur dan para keturunan raja-raja Batak pada mulanya. Dan di bangunan ini juga pengunjung bisa melihat dan membaca tulisan nama-nama marga Batak yang ada di Sumatera Utara ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan ingin langsung melihat keberadaan Menara Pandang Tele yang baru ini, silakan datang dengan tiket masuk Rp10.000 saja. Dan karena hari mulai sore, Bumi and my wife segera menuju ke Waterfront City Pangururan. Untuk menikmati suasana yang indah dan modern ini, pengunjung tidak dikutip bayaran. Tapi kami harus cari nginap dulu nih. Ini dia, Rp150.000 per malam. Dan pagi ini, Bumi and my wife langsung ke suatu tempat yang sangat Bumi sukai. Iya, di sini Bumi melewati kawasan Bukit Burung dan Pulau Tulas. Kita lanjut terus. Dan sekarang rutenya sudah semakin menanjak dan menanjak terus teman-teman. Ya, namanya juga Bumi akan menuju ke salah satu tempat penatapan yang sangat memukau di kawasan ini. Saat ini Bumi sedang berada di Desa Hutagurgur, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir. Sedikit lagi kita sampai teman-teman. Nah, ini dia simpangnya. Jadi kita berhenti di dekat sini. Dan di sebelah kiri ini pun kita melanjutkan perjalanan. Jadi jalannya agak sempit teman-teman ya. Karena sudah dekat lagi, my wife minta turun dan jalan kaki aja. Dan inilah dia penatapan Batu Anduhur, yang kata orang-orang sih kalau kamu pernah ke Lombok itu adalah sembalun, mirip banget kayak yang di sini. Memang iya sih, sangat penasaran kalau nggak langsung kita nanjak dan muncak tuh. My wife udah nggak sabaran pingin muncak ke atas. Jalan. Jauh juga teman-teman, tapi masa kita kalah? Ayo kita susul ke atas.
Dan wow, memang makin muncak kita view-nya itu makin super kerennya teman-teman. Wih, indah banget teman-teman. Dan yang pasti kawasan ini itu memang belum dikelola, jadi ya memang belum ada tiket masuknya. Oke teman-teman, demikian tadi review Bumi tentang beberapa kawasan wisata di Pulau Samosir. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa tonton terus video-video lainnya di channel Bumi. Sampai jumpa dan assalamualaikum.